Tapi ketika minyak bumi ditemukan, mereka menjadi orang-orang kaya di muka bumi ini dan menjadi orang yang mempunyai pengaruh dan menentu perekonomian dunia. Fenomena akhir zaman adalah tajuk atau judul pilihan yang akan kita presentasikan pada hari ini insyaallah ta'ala sampai zuhur. Metode pengajian kita dengan izin Allah dengan sistem diskusi dan dialog. Setelah saya selesai menyampaikan beberapa tema, kemudian kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya hal yang berhubungan tentang akhir zaman yang kami uraikan. Selagi ada ilmunya akan saya jawab, jika tidak ada ilmunya saya tidak akan malu mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang cintai, saya mulai dengan membacakan sebuah hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini didapatkan dalam kitab Sahih Muslim. Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a alaina, tiba-tiba saja muncul ke tengah-tengah kami rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadhi thiyab, sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'ar, sangatlah hitam rambutnya, ikal dan lebat, rapi, la yura alaihi athar safar, tidak nampak sedikit pun bahwa orang ini baru menempuh perjalanan safar yang jauh. Nggak nampak, bersih, rapi, dan laki-lakinya sangat gagah. Wala ya'rifu ahadun minna, tidak seorang pun di antara kami sekota Madinah yang kenal dengan laki-laki ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia adukan kedua lututnya dengan dua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, kemudian dua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi. Kira-kira udah terbayang posisinya seperti apa? Wajahnya berhadapan dengan wajah, matanya bertemu dengan mata, lalu langsung bertanya mata sa'ah, hai Muhammad, dia bertanya, akhbirni 'anil Islam, kabarkanlah kepada saya tentang Islam. Ini pertanyaan yang pertama. Maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas shalah wa tasuma ramadan wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Setelah Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5, apa katanya? Shadaqta, jawaban Anda benar. Apa komentar Umar? Fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiquh. Heran kami dengan orang ini, dia yang datang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni 'anil iman, kabarkanlah kepada aku tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Akhirnya para ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama ahli hadis sepakat mengangkat hadis ini adalah sumber utama bagi penjelasan rukun Islam dan rukun iman. Karena Nabi menjelaskan di situ. Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Shadaqta. Lagi-lagi dia mengatakan shadaqta. Jawaban Anda yang ini juga tepat, benar. Lalu dia bertanya, akhbirni 'anil ihsan. Apa itu ihsan, hai Muhammad? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, jika engkau tidak mampu mengibadahi Allah seolah-olah engkau sedang melihatnya, maka minimal engkau beribadah kepada Allah sementara engkau merasa engkau sedang dilihat oleh
Allah, itu yang ihsan. Sepertinya laki-laki ini puas, lalu dia bertanya lagi, mata sa'ah, hai Muhammad, kapankah kiamat akan terjadi? Kemana-mana dakwahmu menceritakan tentang kiamat, kiamat sudah dekat. Kan Nabi juga dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, bu'ithtu ana wa baina yaday sa'ah kahatain. Aku ini diutus dan kiamat terjadi jaraknya cuma seperti ini, kata Nabi. Nabi mengangkat tangannya dan melipat menggenggam 3 jarinya, jari tengah dengan jari telunjuk diarahkan ke langit seperti ini. Lalu Nabi menjarangkan sedikit. Sangat dekatnya beliau dengan kejadian kiamat. Di hadis yang lain Nabi berkata, aku ini diutus, telah disampaikan kabar kepadaku, saat aku diutus malaikat Israfil sudah meletakkan pangkal terompet ke mulutnya. Lalu matanya tiap saat melirik ke arah Arash, menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Menandakan apa? Bahwa diutusnya Nabi Muhammad memang sangat dekat dengan kiamat. Makanya hai Muhammad, saya nak tanya kepada engkau, kapan tepatnya terjadi kiamat itu? Ini ada kandungan akidah yang menjadi pegangan ahlus sunnah wal jamaah sampai hari kiamat ya. Jawaban Nabi adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf kalau pertanyaan yang ini yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ente mungkin lebih tahu daripada aneh. Ini bahasa kitanya. Kamu mungkin lebih tahu daripada saya. Saya benar-benar I don't know. When exactly the end of the world? Kapan tepatnya kejadian kiamat itu saya tidak tahu. Maka dengan ini para ulama kita memutuskan siapapun di bumi ini tidak ada yang tahu kapan kejadian kiamat. Kalau ada ramalan apapun wajib ditolak. Ramalan kiamat terjadi pada bulan anu, tahun anu, wajib ditolak. Kenapa? Orang nomor 1 di bumi ini sampai hari kiamat tak tertandingi. Nabi Muhammad pun mengatakan, saya tidak tahu. Dan dalam Al-Quran Allah juga mengabadikan tentang persepsi akidah yang satu ini, bahwa yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang kiamat, kapankah kejadiannya? Fima anta min dzikraha. Engkau selalu memperingatkan manusia, awas kiamat sudah dekat, awas kiamat sudah dekat. Lalu orang bertanya kepadamu, kapan kejadiannya? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ilmu tentang kejadian kapan kiamat itu hanyalah Allah yang tahu. Ila rabbika muntahaha. Maka ada orang yang hafal Quran 30 juz, seluruh isi Al-Quran dia tahu tafsirnya dengan detail, seluruh hadis Nabi dari kutubut tis'ah hafal seluruhnya, ilmunya seperti tidak ada batasnya, bahkan sampai koromahnya bisa berjalan berlari di atas awan. Dari sini ke Mekah cukup 1 detik saja umpama ya. Dari telunjuknya bisa keluar petir, saking sakti dan keramahnya. Jenggotnya dari sini sampai ke Surabaya panjangnya. Lalu orang macam ini berani mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, wajib kita dustakan ya. Karena ini akidah kita, tidak ada kiamat yang dapat meramalkannya, hanya Allah satu-satunya yang tahu. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak tahu kapan kiamat itu. Baik, setelah menjawab seperti ini, laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni an amaratiha. Baiklah hai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang ciri-ciri kiamat. Apa ciri-cirinya? Nah, apa kata Nabi? Kalau yang ini, pertanyaan yang ini gua banget ini. Saya bisa jawab ini kalau ini pertanyaannya. Maka Nabi menjelaskan penjelasan-penjelasan tentang hari kiamat, ciri hari kiamat ini ada di buku Zikir Akhir Zaman, bisa dilihat nanti.
Tetapi dalam hadis ini Nabi menjawab dengan jawaban yang seperti ini saja. Dan ini juga bukan jawaban tanda besar kiamat, tetapi real. Apa kata Nabi? Antalidal amatu rabataha. Jika tiba suatu zaman, di zaman itu para budak-budak wanita telah melahirkan majikan-majikannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau temukan suatu masa di mana pada masa itu orang-orang miskin, penggembala-penggembala ternak tidak beralas kaki, bertelanjang dada, membawa ternaknya dari bukit ke lembah, dari lembah ke dataran, kemana-mana yang ada tempat makanan untuk ternak mereka, miskin-miskin. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang kaya raya dan berkuasa. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Mafhum mukhalafahnya daripada ini adalah jika zaman itu kamu temui, maka kamu dan kiamat sudah sangat dekat sekali. Laki-laki ini pergi. Kata Rasul kepada Umar, "Hai Umar, kamu tahu siapa laki-laki tadi?" "Allahu wa rasuluhu a'lam." "Enggak tahu ya Rasulullah." Kejar dia, tangkap, bawa kemari. Giliran kita nanyain dia siapa. "Labbaik ya Rasulullah." "Baik ya Rasul." Maka Umar pun dengan langkahnya 2 kali langkah para sahabat. Umar itu tinggi, Pak. Kakinya itu juga tinggi. Sehingga dalam sejarah disebutkan kalau Umar naik kuda perang, lalu kakinya enggak diletakkan di pelana kuda, ya. Kudanya jalan. Kudanya jalan, maka 2 ujung kakinya bisa membuat garis di tanah, di pasir. Langkah tingginya Umar bin Khattab. Nah, langkahnya yang besar itu segera mengejar laki-laki yang baru saja pergi. Dia lihat keluar masjid, enggak ada. Sejauh mata memandang gurun Sahara. Celinguk kanan, celinguk kiri juga nggak nampak. Dia datang balik, "Ya Rasulullah, he's gone." Ya Rasulullah, laqad dhahaba. Dia sudah pergi. Cepat betul hilangnya. Maka kata Nabi, "Innahu Jibril." Itu yang datang tadi adalah malaikat Jibril. "Atakum liyu'allimakum dinakum." Dia datang kemari khusus diperintahkan Allah mengajarkan kalian semua tentang isi agama ini. Isi agama ini adalah Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Baik, kita konsen kepada pertanyaan jawaban Nabi tentang ciri-ciri kiamat. Kalau engkau temukan suatu masa, di masa itu orang-orang yang dulunya miskin-miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, mereka menggembalakan ternaknya, bahkan bertelanjang dada karena miskinnya. Tiba-tiba mereka menjadi orang kaya dan berkuasa dan berlomba-lomba membangun dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Para ulama kontemporer kita, ulama-ulama ahli hadis dan para ulama ahli sejarah ini mengatakan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dalam hadis ini adalah bangsa Jazirah Arab. Bangsa Jazirah Arab. Jazirah Arab itu, Pak, sebelum minyak bumi ditemukan, mereka miskin, penggembala ternak. Udah ma'ruf lah seluruh dunia, mereka penggembala ternak. Tapi ketika runtuh khilafah Utsmaniyah di Turki, khilafah Islamiyah Turki, Al-Utsmani di Turki, ya, mereka memisahkan diri dan Jazirah Arab pun dipecah menjadi negara-negara tersendiri. Ada yang mendirikan negaranya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau Kerajaan Arab Saudi, ada yang membuat negaranya Qatar, ada yang membuat negaranya disebut dengan Uni Emirat Arab, ada yang menyebut negaranya dengan Kuwait, ada yang menyebut negaranya dengan Oman, ada yang menyebut negaranya dengan Yaman. Nah, ini macam-macam. Dulunya Jazirah Arab satu, sama-sama miskin, penggembala ternak, nggak ada penghasilan yang lain. Tanahnya mati, mau jadikan cocok tanam apaan? Jadi betul-betul dalam keadaan miskin. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, mereka menjadi orang-orang kaya di muka bumi ini dan menjadi orang yang mempunyai pengaruh dan menentu perekonomian dunia. Orang-orang yang berkuasa. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka menjadi orang-orang yang berlomba-lomba, bahkan berbangga-bangga dengan gedung-gedung yang tinggi. Tafadhol, silakan lihat. Orang-orang yang pulang dari Mekah, Madinah aja bisa melihat apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Masjidil Haram. Masya Allah. Gedung-gedung tinggi pencakar langit, keren-keren, Pak. 2018 itu mega proyek
kelas internasional terbaik, the best in the world ya, itu akan selesai di 2018 sekitar Masjidil Haram. Kemudian di Madinah Pak, sekitar Masjid Nabawi dibangun gedung-gedung hotel bintang 5. Kalau Bapak ke Riyadh, Bapak lupa kalau sedang di Arab Pak, metropolitan ala Eropa. Masya Allah ya. Kalau seandainya Bapak pernah main-main ke Doha, Ibu pernah main ke Dubai ya contohnya, apalagi Kuwait, ini negara Masya Allah kota-kotanya sudah mewah-mewah kaum muslimin. Lah sekarang gedung yang tertinggi di dunia itu adanya di Dubai, disebut dengan Burj Khalifa. Ketinggiannya 840-an meter lebih dan kurang. Masya Allah Pak, hampir 1 kilo. Dan sudah dinikmati beberapa tahun. Ternyata Arab Saudi hari ini sedang membangun gedung tertinggi di muka bumi nomor 1 di Jeddah. Jadi Bapak sebelum masuk perbatasan, kalau Bapak dari Mekah keluar dari perbatasan itu masuk Jeddah, dekat di tepian pantai Laut Merahnya, Bapak akan menyaksikan pembangunan yang direncanakan 2018 ini selesai, tingginya 1,2 kilometer. Bapak Ibu kalau naik lift, dan itu lift dengan kecepatan tertinggi di dunia, diperkirakan 15 menit baru sampai di atas. 15 menit di lift yang paling cepat di dunia Pak, baru nyampe di atas. 1,2 kilometer. Hadis Nabi terwujud, yaitu orang-orang miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya dan berkuasa, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Apabila zaman itu sudah kamu temui, kiamat dekat dengan itu. Inilah dia. Maka laki-laki ini pergi dan Nabi mengatakan itu malaikat Jibril.